Pada awal film kita akan diperlihatkan seorang murid yang sedang berjalan menaiki anak tangga untuk menuju ke base camp Rapapa. Murid tersebut bernama Center, kelas 2 di sekolah Majisuka. Ia pun mendobrak pintu base camp Rapapa hingga pintu tersebut pun rusak. Dan ia juga membantai geng hormon yang sedang berada di sana dengan mudahnya. Alasan dia ke base camp Rapapa adalah untuk menantang pimpinan Rapapa. Lalu pada scene ini kita akan diperkenalkan anggota-anggota baru dari Rapapa. Yang pertama tentu saja ada geng hormon yang telah menjadi bagian dari Rapapa. Setelah itu muncullah 400 surgawi baru. Namun kali ini 400 surgawi telah berganti nama menjadi Big Four Rapapa. Big Four Rapapa terdiri dari Gakuran. Lalu ada Kabuki bersaudara. Selanjutnya ada Gekikara. Namun karena Gekikara telah berjanji kepada Yuko untuk lulus tahun ini, ia akan lebih menahan kebrutalannya dalam hal bertarung. Namun Gekikara tidak akan segan-segan membantai siapa saja yang mengotori nama baik Rapapa. Yang terakhir ada Shaku. Ia adalah mantan ketua OSIS. Tak lama berselang, datanglah Maeda dengan aura yang sangat menyeramkan. Kali ini ia sudah tidak lagi memakai kacamata. Maeda yang sekarang juga tidak akan terpengaruh dengan kata serius. Namun kapan saja Maeda bisa bertarung dengan serius. Yang mengejutkan di sini adalah Maeda hanya menjadi wakil ketua dari Rapapa. Rapapa 部長の無口なわけがないだろ。なんや想像しいな。この人が魔事女吹奏楽部新部長だ。 Untuk pemimpin Rapapa sendiri dipegang oleh murid pindahan kelas 3 bernama Otabe, yang mana ia adalah teman Maeda di sekolahnya yang lama. Tentu saja, pasti ada alasan mengapa Maeda memberikan kepemimpinan Rapapa kepada Otabe, yang akan kita ketahui nanti. Setelah Center pergi meninggalkan basecamp Rapapa, Maeda pun juga bergegas pergi. Ia mengatakan bahwa ia sedang ada urusan. Selanjutnya scene berpindah ke anak-anak kelas 2C. Jika dulu di kelas tersebut ada tim hormon, namun kali ini ada tim Fondo, yang mana mereka semua adalah pecinta keju. Sama seperti tim hormon, kegiatan mereka hanyalah bergosip seputar sekolah Majisuka saja. Ternyata Nezumi merupakan teman baik Center, yang mana mereka berdua mempunyai rencana untuk menjatuhkan kekuasaan Rapapa di sekolah Majisuka. Selanjutnya kita akan diperlihatkan, Daruma yang dulu menjadi teman dari Maeda, kini sudah keluar dari sekolah dan memutuskan untuk memperkuat mental dalam hal bertarung. Lalu alumni Rapapa sebelumnya juga sudah bekerja semua, kecuali Gekikara. Sado kini telah bekerja menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit. Namun tentu saja, Yangki tetaplah Yangki. Tidak mudah buat Sado untuk menjadi seorang perawat. Selanjutnya ada Black, yang sekarang telah bekerja di sebuah supermarket. Dan terlihat, kini Black sudah mempunyai seorang anak. Kekuatannya untuk bergerak dengan cepat pun masih berguna ketika ia bekerja. Kemudian Shibuya juga sudah bekerja di sebuah perusahaan IT. Yang terakhir ada Torigoya, yang kini telah bekerja menjadi pijat erotis. Okaeri. Mita. 他人の背中しか見えねえんだよ。 Karena dirasa Rapapa yang baru sangatlah lemah, akhirnya Nezumi mempunyai rencana untuk mengkudeta kekuasaan Rapapa di Majisuka. Nezumi pun mengumpulkan murid-murid lain untuk ikut dengan rencananya. Ia mengirim selembaran kertas dengan kalimat provokasi. Semakin lama pasukan Nezumi semakin banyak. Nezumi memberi nama geng barunya tersebut dengan sebutan inisial Su. Akhirnya pasukan Nezumi dan Center pun bergerak untuk melakukan penyerangan ke base camp Rapapa. Tiba-tiba Gekikara muncul dari arah belakang dengan amarahnya. Alasan Gekikara muncul adalah
karena salah satu dari pasukan Nezumi menyebut bahwa Rapapa sekarang sudah kuno. Kalung Gekikara yang tadinya bertuliskan pop pun berubah menjadi rock, yang mana itu artinya Gekikara sudah kembali dengan kebrutalannya. Center yang ingin sekali untuk bertarung, akhirnya turun tangan untuk menghadapi Gekikara. Pertarungan mereka berdua terbilang cukup imbang. Namun, tiba-tiba salah satu tim hormon, yakni Banji, datang dengan keadaan yang sudah tidak berdaya tanpa memakai sepatu. Ternyata itu semua dilakukan oleh murid-murid dari sekolah Yabakune. Padahal di sisi lain Yabakune dan Majisuka sudah melakukan perjanjian perdamaian, yang mana artinya sekolah Yabakune telah melanggar perjanjian perdamaian yang telah dibuat. Hal itu membuat murid-murid Majisuka marah dan ingin secepatnya membalas apa yang mereka perbuat. Lalu Shin berpindah ke sekolah Yabakune, yang mana mereka sedang melakukan pemilihan ketua Yabakune yang baru. Pemilihan tersebut dilakukan dengan cara sweet, dan akhirnya Jangken lah yang memenangkan permainan sweet tersebut, dan kini Jangken menjadi pemimpin Yabakune yang baru. Namun tak berselang lama datanglah geng Barefoot, yang langsung melengsarkan kepemimpinan Jangken di Yabakune. Ternyata geng Barefoot dipimpin oleh Shibuya, tidak lain dan tidak bukan, ia adalah mantan anggota 400 surgawi di Rapapa sebelumnya. Dan kini ia menjadi pemimpin dari sekolah Yabakune. Alasan utama Shibuya berhenti bekerja dan memilih menjadi Yangki kembali adalah tentu saja untuk membalas dendamnya kepada Maeda yang telah mengalahkannya dulu. Shibuya dan geng Barefoot akhirnya menyatakan perang kepada sekolah Majisuka dengan cara menghabisi murid Majisuka satu persatu dan mengambil sepatu mereka. Kembali ke Majisuka, yang mana di tengah pertarungan antara Center dan Gekikara tiba-tiba muncul Yuka dan Yuki. Tentu saja, semua orang di sana dibuat terkejut dengan kedatangan mereka berdua. Ternyata mereka berdua adalah kembaran dari Yuko, yang mana mereka berdua sengaja datang ke Majisuka ingin bertemu dengan Maeda untuk menyampaikan amanat dari Yuko sebelum ia meninggal. Yuka dan Yuki juga mengingatkan untuk bersiap berperang dan melupakan terlebih dahulu masalah yang ada di Majisuka. Lalu Shin berpindah ke Maeda yang sering tidak masuk sekolah berhari-hari. Ia juga masih belum mengetahui masalah yang sedang terjadi antara Majisuka dan Yabakune. Selain itu, ia juga belum tahu bahwa saudara kembar Yuko sedang mencarinya. Maeda sering tidak masuk sekolah adalah karena sibuk membantai Yakuza di jalanan. Maeda melakukan hal tersebut karena ingin mencari sebuah makna dari kata-kata yang Yuko ucapkan kepadanya sebelum Yuko meninggal. Di sisi lain, karena sudah mengetahui ada murid Majisuka yang dibantai habis oleh Yabakune, akhirnya Kabuki bersaudara memutuskan untuk mendatangi Yabakune tanpa sepengetahuan anggota Rapapa yang lainnya. Tentu saja Kabuki bersaudara sebagai Big Four Rapapa ingin membalas dendam atas apa yang dilakukan murid Yabakune. Sebelum pertarungan dimulai, Kabuki bersaudara dibuat kaget karena tiba-tiba Shibuya muncul sebagai murid Yabakune. Hal ini membuat Kabuki bersaudara semakin marah. Akhirnya pertarungan antara Kabuki bersaudara dan murid Yabakune pun tak terhindarkan. Kabuki no hou ga ii ya. Setelah mengetahui bahwa Kabuki bersaudara dikalahkan oleh Yabakune, Big Four Rapapa pun geram. Ditambah lagi mereka mengetahui bahwa pemimpin Yabakune adalah Shibuya yang menjadi seorang pengkhianat Majisuka.
Tak berselang lama Nezumi datang ke base camp Rapapa, yang tentu saja untuk memprovokasi Big Four Rapapa agar mereka cepat melakukan tindakan. Tapi itu semua dilarang oleh pemimpin Rapapa, yakni Otabe, karena lebih baik menyusun rencana terlebih dahulu. Gakuren yang sudah emosi pun menolak perintah dari Otabe. Namun setelah Otabe mengatakan bahwa semua ini adalah perintah dari Maeda, Gakuren pun langsung menuruti perintah Otabe. Dan di sini menunjukkan fakta bahwa rencana Nezumi untuk memprovokasi Rapapa telah digagalkan oleh Otabe. Keesokan harinya Nezumi menemui Shibuya dan pasukannya yang sedang membantai murid-murid Majisuka di jalanan. Tapi sayangnya Nezumi kali ini harus babak belur dihajar Shibuya. Tim Hormon pun tak sengaja bertemu Nezumi yang sudah dalam keadaan babak belur. Tiba-tiba anak-anak Yabakune muncul. Karena tidak tega dengan keadaan Nezumi, akhirnya tim Hormon pun turun tangan untuk bertarung dengan anak-anak Yabakune. Karena sudah mengetahui tim Hormon dibantai habis oleh Yabakune, membuat Big Four Rapapa semakin geram. Gakuren yang berniat untuk turun tangan pun lagi-lagi dilarang oleh Otabe. Di sini Otabe bermaksud untuk menunggu perintah dari Maeda terlebih dahulu. Sementara itu, Center yang marah akibat Nezumi dibuat babak belur, akhirnya turun tangan membantai anak-anak Yabakune. Walaupun sebenarnya hal itu sudah dilarang oleh Nezumi. Di sini terungkap fakta bahwa sebenarnya Nezumi mempunyai rencana jahat lain. Dan kali ini ia bekerja sama dengan Shibuya, yang mana rencana ini sama sekali tidak diketahui oleh Center. Jadi di balik dibantainya Nezumi, sebenarnya itu merupakan sebuah tipuan, yang tentu saja agar anak-anak Majisuka semakin marah kepada Yabakune, sehingga Rapapa bisa segera mengambil tindakan. Shibuya pun mempercayai rencana Nezumi, karena mereka berdua memiliki musuh yang sama, yakni Maeda. Yang mana Shibuya berniat untuk bertarung dengan Maeda, sedangkan Nezumi berniat untuk mengambil alih kekuasaan Rapapa di Majisuka. Agar bisa bertarung dengan Maeda, akhirnya Shibuya memutuskan untuk menghabisi Big Four Rapapa terlebih dahulu. Target pertamanya adalah Gekikara, karena menurutnya Gekikara adalah lawan yang sangat kuat. Akhirnya Shibuya mengutus anak buahnya untuk mengirim surat tantangan untuk Gekikara. Tapi surat tersebut malah diterima oleh Gakuren. Karena tidak ingin Gekikara berubah menjadi psikopat lagi, Gakuren pun meminta izin kepada Otabe untuk pergi menghadapi Shibuya menggantikan Gekikara. Dan pada akhirnya Otabe memberikan izin kepada Gakuren untuk pergi menghadapi Shibuya. Betapa kagetnya Shibuya, karena ternyata yang datang adalah Gakuren. Karena tidak tertarik untuk bertarung dengan Gakuren, akhirnya Shibuya pun memutuskan untuk pergi. Tak lama berselang, datanglah Sanso bersaudara, yang kali ini mereka hanya berdua saja. Ternyata mereka mengikuti jejak Shibuya pindah ke Yabakune. Pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Sanso bersaudara mengambil kayu, lalu memukul kaki Gakuren. Ditambah lagi Gakuren menjadi tak bisa melihat setelah disiram pasir oleh Sanso bersaudara. Kendati demikian, Gakuren masih sanggup mengalahkan Sanso bersaudara. Namun kali ini geng Barefoot harus turun tangan untuk membantai Gakuren. Karena sudah sampai batasnya, ditambah mata Gakuren yang tak bisa melihat setelah disiram pasir, alhasil Gakuren babak belur dibantai geng Barefoot. Di sisi lain, Gekikara yang tidak tahu apa-apa diprovokasi oleh Nezumi. Nezumi mengatakan bahwa Gakuren sedang bertarung dengan Shibuya demi melindungi Gekikara. Tanpa basa-basi, Gekikara pun langsung berlari untuk menyusul Gakuren. Akhirnya Gekikara sampai ke tempat tersebut. Namun sayangnya Gakuren sudah dalam keadaan tidak berdaya.
Kedatangan Gekikara pun membuat Sanso bersaudara takut dan memilih untuk kabur, karena tentu saja mereka sudah mengetahui kebrutalan Gekikara dalam bertarung. Gekikara yang tidak terima Gakuran dibuat babak belur, akhirnya mempunyai alasan untuk bertarung kembali dan merubah kalung popnya menjadi rok, yang mana itu menandakan bahwa Gekikara sudah kembali menjadi psikopat. Dengan mode psikopatnya, tidak sulit untuk Gekikara membantai dua anggota Barefoot. Bahkan, Gekikara yang sudah kehilangan kendali hampir ingin membunuh salah satu anggota Barefoot dengan menimpanya menggunakan piano. Namun hal tersebut dilarang Gakuran dengan mengingatkan janji-janji Gekikara kepada Yuko. Setelah kejadian itu, akhirnya Gakuran harus dirawat di rumah sakit karena banyaknya luka yang ada di tubuhnya. Otabe yang semakin curiga dengan gerak-gerik Nezumi, akhirnya menemui Nezumi dan meminta penjelasan. Sebenarnya, Nezumi ada di pihak mana? Nezumi pun menjawab, dirinya ada di pihak Majisuka. Selain itu, sebagai pemimpin Rapapa, Otabe pun dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah menanyakan tentang kejadian akhir-akhir ini, yang mana banyak murid di Majisuka yang telah dibantai satu persatu oleh Yabakune. Kepala sekolah juga bertanya tentang keberadaan Maeda, dan juga menunjukkan berita di koran bahwa ada seorang gadis yang terlibat dalam pembantaian Yakuza. Namun Otabe pun hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Malam harinya Gekikara menemui anak buah Shibuya yang bernama Danse. Lalu Gekikara meminjam HP-nya untuk menghubungi Shibuya. Ia menelpon Shibuya untuk menantangnya bertarung dan segera menyelesaikan masalah mereka berdua. Keesokan harinya, di lorong sekolah, Nezumi yang hanya berpura-pura pincang akhirnya ketahuan oleh Otabe. Di sini Otabe semakin yakin bahwa Nezumi adalah seorang pengkhianat di Majisuka yang bertujuan untuk menghancurkan Rapapa. Sementara itu, Saku yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk Gakuran berusaha untuk mencium Gakuran. Namun hal itu tidak jadi dilakukan karena tiba-tiba Gekikara datang. Maksud kedatangan Gekikara adalah untuk mengatakan bahwa dirinya akan segera bertarung dengan Shibuya. Lalu Gekikara pun pergi, yang mana ketika di lorong rumah sakit, seorang pasien sengaja menusuk perut Gekikara. Akhirnya Gekikara masuk ruang UGD untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Dari kejadian itu, Saku merasa bahwa dirinya tidak berguna di Big Four apa-apa. Ia tidak mempunyai kekuatan dan juga tidak pandai dalam hal bertarung. Di sisi lain, ternyata yang menusuk Gekikara adalah murid dari Yabakune, kelas 2, yang bernama Miso. Tetapi penusukan tersebut bukanlah perintah dari Shibuya. Dirinya tak pernah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi, bahkan sampai mencoba membunuh Gekikara. Tentu, kejadian itu membuat Shibuya murka, karena dirinya tak ingin dianggap bahwa itu adalah rencananya. Nezumi yang sedang berjalan di lorong sekolah tidak sengaja melihat poster Chokoku. Dilihat dari gerak-geriknya, Nezumi mempunyai rencana setelah melihat poster tersebut. Saku yang sedang ingin menuju ke sekolah Yabakune untuk membalas dendam, tiba-tiba di tengah jalan Saku dihadang oleh tim Under, yakni mantan anggota Rapapa sebelumnya. Awalnya tim Under meremehkan Saku yang tidak bisa bertarung. Namun, nyatanya tim Under yang berempat bisa dibantai oleh Saku yang hanya seorang diri. Lalu scene berpindah, di mana terjadi pemerasan di suatu pasar, yang dilakukan oleh preman. Tiba-tiba Maeda muncul, dan langsung membantai preman tersebut dengan mudahnya. Setelah membantai preman itu, Maeda langsung memakan satu helai bunga sakura, yang mana bunga sakura tersebut adalah waktu Maeda untuk mencari orang yang lebih kuat dari dirinya. Maeda berharap dapat menemukan orang yang lebih kuat dari dirinya sebelum bunga sakura itu habis. Saku yang membatalkan niatnya untuk pergi ke Yabakune akhirnya memutuskan untuk menjenguk Gekikara di rumah sakit. Dan ternyata di sana ada Otabe yang sedang berjaga. Di sini terungkap fakta
bahwa dulunya Otabe dan Maeda pernah bertarung 1 lawan 1, yang mana Maeda lah yang menjadi pemenangnya. Selain itu, Maeda juga mengatakan bahwa Otabe lah lawan terkuatnya. Dari situlah Otabe memutuskan untuk menjadi pengikut Maeda. Ini bisa menjadi alasan mengapa Maeda memilih Otabe sebagai ketua Rapapa. Setelah pulang dari rumah sakit, Shaku tidak sengaja bertemu dengan anak-anak Yabakune. Shaku pun memutuskan untuk bertarung dengan mereka. Namun dari pihak Yabakune, Jangken lah yang turun tangan untuk menghadapi Shaku. Pertarungan mereka sangatlah sengit, hingga keduanya tidak lagi mempunyai tenaga untuk bergerak. Tim Under yang telah dibantai oleh Shaku yang hanya seorang diri, akhirnya menawarkan diri untuk menjadi pasukan Shaku dan bersedia untuk mengikutinya. Suatu ketika, markas Yabakune didatangi oleh alumni Majisuka, yakni Chokoku. Ternyata, itu semua adalah rencana Nezumi, yang mana Nezumi memanfaatkan Chokoku untuk membantai ketua Rapapa yang baru, yakni Otabe. Awalnya Chokoku mengira dirinya akan bertarung melawan Maeda. Tetapi sayangnya itu bukanlah rencananya. Yang akan menjadi lawan Maeda adalah Shibuya. Mengetahui hal tersebut, tentu saja Chokoku kecewa dan menolak tawaran yang diberikan Nezumi kepadanya. Namun pada akhirnya Chokoku terpaksa menyetujui hal tersebut, karena Nezumi sudah membayar biaya operasi ibunya yang sedang sakit. Jika Chokoku menolak, maka dirinya harus mengembalikan uang tersebut. Chokoku terpaksa berkhianat ke Majisuka demi ibunya yang sedang sakit. Sementara itu, Center sama sekali tidak mengetahui rencana yang dibuat oleh Nezumi dan Yabakune. Namun Center selalu menaruh kepercayaan kepada Nezumi, karena Center menganggap bahwa Nezumi adalah sahabatnya. Di sisi lain, polisi mulai bergerak untuk mencari tahu tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada Yakuza yang telah dibantai Maeda. Polisi juga sudah mendapat laporan bahwa pelakunya adalah seorang gadis pelajar. Lalu scene berpindah, di mana Center tidak sengaja bertemu dengan Chokoku. Karena mengetahui Center adalah murid Majisuka, akhirnya Chokoku memberikan sedikit ujangan dan memberikan sarung tinjunya kepada Center. Setelah itu Center datang ke base camp Rapapa untuk mencari Otabe. Namun tim Hormon mengatakan bahwa Otabe sedang menuju Yabakune untuk bertarung. Mengetahui hal tersebut membuat Center langsung bergegas untuk menyusul Otabe. Sesampainya di lokasi pertarungan, Center hanya bertemu dengan Chokoku, yang mana ia adalah lawan dari Otabe sebenarnya. Tentu saja, hal tersebut membuat Center kaget bahwa ternyata Chokoku sudah berkhianat ke Majisuka. Akhirnya pertarungan mereka berdua pun tak dapat dihindarkan. Karena Chokoku tersadar bahwa ia tidak seharusnya mengkhianati Majisuka, akhirnya Chokoku rela dipukuli oleh juniornya sendiri dan memberikan kemenangan tersebut kepada Center. Tentu saja dari kekalahan Chokoku membuat Shibuya marah kepada Nezumi karena semua tidak berjalan sesuai rencana. Ditambah lagi dengan kemunculan Center yang tak diduga. Suatu ketika Shibuya mengunjungi salah satu sekolah yang bernama Sutegoro, yang mana sekolah tersebut dipimpin oleh Nakamata. Nakamata sendiri merupakan teman lama dari Shibuya. Kedatangan Shibuya ke sana bermaksud untuk meminta bantuan kepada sekolah tersebut untuk bersatu membantai Majisuka. Jelas saja, hal itu disetujui oleh Nakamata karena Shibuya merupakan temannya. Sementara itu, Center lagi-lagi mendatangi basecamp Rapapa untuk bertemu dengan Otabe, yang mana kedatangan Center bertujuan untuk mengajak Otabe bertarung. Namun tentu saja, Otabe menolak tantangan tersebut. Dan pada akhirnya Otabe mengajak Center untuk bergabung melawan Yabakune. Di sisi lain, Gekikara yang sedang dalam keadaan koma selalu bermimpi bertemu dengan Yuko.
Gekikara tak pernah bisa melupakan Yuko, walaupun Yuko sudah tidak ada. Karena semangat dari Yuko di dalam mimpi tersebut, akhirnya Gekikara tersadar dari komanya. Tentu saja, itu membuat teman-temannya merasa senang, tak terkecuali Sado dan Torigoya yang juga sedang menjenguk Gekikara. Setelah sadar dari komanya, Gekikara pun menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Yuko. Yuko mengatakan bahwa dirinya terlalu cepat 1 juta tahun untuk menyusulnya. Dan Yuko juga memberi pesan bahwa Majisuka tidak boleh kalah dari Yabakune. Polisi yang sedang mencari tahu tentang pembantaian Yakuza akhirnya mendatangi Majisuka. Polisi tersebut menemukan barang bukti berupa pin Majisuka di TKP pembantaian tersebut. Mereka pun meyakini bahwa pelakunya adalah murid dari Majisuka. Di sisi lain, Otabe pun hanya bisa terdiam memikirkan Maeda, karena ia yakin bahwa polisi tersebut sedang mencari Maeda. Otabe pun bingung harus berbuat apa. Shin berpindah ke center, yang mana ia mendapat telepon dari Nezumi. Nezumi berpura-pura sedang dipukuli oleh anak-anak Yabakune. Ia bermaksud agar center datang untuk menolongnya, dan disitulah center akan dibantai oleh anak-anak Yabakune. Nezumi! Di sini semakin memperlihatkan bahwa Nezumi hanya memanfaatkan center untuk bisa menghancurkan Rapappa. Di lain sisi, center terus mempercayai Nezumi, karena center menganggap bahwa Nezumi adalah sahabatnya. Rencana Nezumi kali ini adalah menghabisi center dengan bantuan anak-anak Yabakune di sebuah gudang. Namun sayangnya rencana Nezumi kali ini gagal, karena ternyata anak-anak Yabakune juga membantai Nezumi sebelum center datang. Karena banyaknya jumlah murid-murid dari Yabakune, ditambah lagi mereka semua memakai senjata, akhirnya center kewalahan menghadapi mereka semua. Namun di sini center rela dipukuli oleh mereka untuk melindungi Nezumi. Nezumi yang melihat perjuangan center untuk melindungi dirinya, akhirnya bersatu dengan center untuk bertarung bersama melawan anak-anak Yabakune. Lalu tiba-tiba salah satu anggota tim Fondu tidak sengaja melihat mereka yang sedang bertarung. Ia langsung menipu mereka dengan mengatakan bahwa ada polisi yang datang. Sontak hal tersebut membuat anak-anak Yabakune langsung kabur meninggalkan tempat tersebut. Setelah kejadian itu, membuat Nezumi mulai menyesal dengan apa yang ia perbuat, bahwa dirinya hanya memanfaatkan center saja. Tapi ternyata center sudah mengetahui tentang hal tersebut. Namun ia tetap menganggap bahwa Nezumi adalah sahabat satu-satunya di dunia. Di sisi lain, tindakan anak buahnya tersebut ternyata tidak diketahui oleh Shibuya. Setelah mengetahui hal itu, Shibuya pun marah, sehingga membuat anak-anak Yabakune mulai terpecah belah. Karena Shibuya hanya memikirkan dirinya dan Maeda saja. Dari sinilah membuat anak buah Shibuya mendatangi sekolah Sutegoro tanpa Shibuya untuk meminta saran kepada Nakamata. Sementara itu, Otabe semakin bingung dengan apa yang harus dia perbuat kepada Majisuka. Otabe tidak bisa berbuat apa-apa tanpa perintah langsung dari Maeda. Sementara itu, Maeda sudah mulai kehabisan bunga sakuranya. Ia mulai merasa putus asa karena dirinya belum mendapatkan jawaban tentang pesan dari Yuko. Dan pada akhirnya Maeda pun bertemu dengan Yuka dan Yuki. Yuka pun langsung memberitahu kepada Maeda pesan yang dititipkan sebelum Yuko meninggal, bahwa ternyata Yuko sudah menemukan jawaban tentang alasan ia dilahirkan. Jadi di sini kita tahu bahwa selama ini alasan Maeda membantai semua Yakuza adalah untuk mencari jawaban dari pesan yang diberikan Yuko sebelum meninggal. Bahwa Maeda harus menemukan alasan mengapa ia dilahirkan. Dan juga Yuko ingin Maeda menjadi semakin kuat. Kemudian Maeda memutuskan untuk kembali ke Majisuka. Kedatangan Maeda itu jelas membuat semua murid Majisuka terkejut. Otabe yang telah menunggu kedatangan Maeda pun menyambutnya dengan hangat. Maeda juga menyesali telah melibatkan Otabe ke dalam masalah yang ada di Majisuka. Namun tentu saja, Otabe sama sekali tidak keberatan dengan hal tersebut dan ingin membantu Maeda sepenuh hati. Ternyata lagi-lagi Maeda meminta bantuan kepada Otabe untuk menggantikan dirinya menjadi ketua Rapappa sementara waktu. Otabe pun dengan senang hati menerima perintah dari Maeda.
Di sisi lain, Yabakune yang sangat ingin menghancurkan Majisuka akhirnya mengumpulkan dan meminta bantuan dari sekolah Yangki lainnya untuk bersatu membantai sekolah Majisuka. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa jika terjadi perang, maka sekolah Majisuka akan melawan gabungan dari 7 sekolah Yangki lainnya, termasuk sekolah Yabakune dan sekolah Sutegoro. Sementara itu, Maeda memutuskan pergi ke Yabakune seorang diri untuk menyelesaikan semua masalah. Maeda pergi seorang diri adalah karena tidak ingin ada orang lain yang menjadi korban. Di tengah jalan menuju ke Yabakune, Nezumi menelpon polisi karena ia telah mengetahui semua perbuatan Maeda di luar sana. Nezumi melaporkan hal tersebut bahwa pelaku pembantaian yang ada di koran sedang menuju ke sekolah Yabakune. Di sisi lain, Shibuya membuat sebuah video, yang mana isi video tersebut adalah pernyataan perang dari Yabakune kepada Majisuka yang akan diadakan besok siang. Kemudian Shin berpindah ke center yang sedang menemui Nezumi. Awalnya Nezumi merasa risih dengan kedatangan center, karena center selalu menganggapnya sebagai sahabatnya, yang mana pada kenyataannya center sudah berkali-kali dikhianati oleh Nezumi. Namun hal tersebut tidak membuat center membenci Nezumi. Center terus menganggap bahwa Nezumi adalah sahabat sejatinya. Dari sinilah kita akan melihat akhirnya hati Nezumi benar-benar luluh. Dan pada akhirnya Nezumi bisa menerima center sebagai sahabatnya. Maeda pun sampai ke Yabakune, yang mana tidak sulit untuk Maeda membantai satu persatu murid-murid Yabakune yang menghalanginya. Pada akhirnya Maeda bertemu dengan Shibuya dan mengajaknya untuk bertarung 1 lawan 1, seperti apa yang diinginkan oleh Shibuya. Koyo Maeda. Namun tak berselang lama para polisi pun datang untuk mencari Maeda di Yabakune, sesuai dengan laporan yang dilaporkan oleh Nezumi sebelumnya. Shibuya pun mengetahui bahwa Maeda sekarang adalah buronan polisi, karena sudah membantai habis Yakuza di jalanan. Karena pertarungannya tak ingin diganggu, akhirnya Shibuya membiarkan Maeda untuk pergi, dengan meminjamkan seragam Yabakune kepada Maeda, agar para polisi tak mengenalinya. Sementara itu, Rapapa yang menerima kiriman video ajakan berperang dari Yabakune akhirnya mulai bertindak untuk segera menerima tantangan tersebut. Dari sini kita akan melihat murid Majisuka yang tadinya terpecah belah akhirnya semua geng bersatu untuk berperang melawan Yabakune. Team Hormon mo yoroshiku. Tibalah waktu peperangan itu dimulai. Di sini sangat terlihat jelas bahwa jumlah pasukan Yabakune lebih banyak daripada Majisuka. Karena pasukan Yabakune adalah gabungan dari beberapa sekolah. Sedangkan Majisuka hanya mengandalkan beberapa orang yang sukarela ingin ikut berperang. Di sisi lain, polisi sudah mengepung tempat tersebut dan hanya menonton peperangan mereka. Karena para polisi hanya menunggu kemunculan Maeda saja. Di tengah peperangan, tiba-tiba Gekikara muncul untuk membantu dengan infus yang masih menempel. Selain itu, Nezumi juga ikut membantu Majisuka setelah berbaikan dengan center. Bukan hanya itu saja, Daruma yang telah lama menghilang akhirnya turun tangan juga untuk membantu Majisuka. Tetapi karena jumlah pasukan Yabakune sangat banyak, pada akhirnya Majisuka mulai terpojokan.
Namun tiba-tiba datanglah Yuka dan Yuki untuk membantu. Kedatangan mereka membuat anak-anak Majisuka bersemangat kembali, karena teringat akan kehadiran Yuko di sana. Semakin lama bantuan Majisuka semakin banyak. Chokoku pun ikut datang dan membantu Majisuka. Bahkan alumni 400 surgawi sebelumnya juga datang untuk membantu peperangan. Selain itu, alumni Yabakune pun datang, dan tentu saja, peperangan semakin sengit. Di sisi lain, polisi terus menunggu kedatangan Maeda yang tak kunjung datang. Namun tak berselang lama, Maeda pun datang, dengan aura yang berbeda. Sontak semua orang terdiam ketika melihat kedatangan Maeda di sana. Tentu saja, itu membuat Shibuya dan yang lainnya kaget, karena kedatangan Maeda sudah ditunggu polisi di luar sana. Tetapi nyatanya Maeda sengaja datang dan memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi karena ia ingin bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Maeda juga mengatakan bahwa dirinya telah menemukan jawaban dari semua pesan-pesan yang disampaikan oleh Yuko. Akhirnya Shibuya pun sadar dan mengakui bahwa dirinya tidak akan bisa mengalahkan Maeda. Maeda juga memberikan pin Majisuka kepada Shibuya agar Shibuya sadar bahwa ia adalah alumni dari Majisuka dan tak seharusnya dia berkhianat. Suasana sedih pun menyelimuti mereka semua ketika Maeda berpamitan dengan murid-murid Majisuka. Dan akhirnya Maeda pun dengan pasrah menyerahkan dirinya kepada polisi. Setelah kejadian itu, antara Yabakune dan Majisuka pun akhirnya berdamai. Dan film pun selesai.